Denada simpan 2 benda peninggalan ibunda. Pada saat ibuku diambil tuh kayak setengah dari nyawa aku tuh kayak, aduh itu apalagi yang aku punya gitu. Bapak aku nggak ada, ibuku nggak ada, tuh aku mesti kemana? Air mata Denada tak pernah berhenti mengalir kala mencurahkan rasa kehilangan akan sosok sang ibu Emilia Contessa yang wafat 27 Februari lalu akibat gagal jantung. Meski telah mengikhlaskan kepergian sang ibu, rasa penyesalan tetap menyelimuti hati Dena. Aku tuh kadang-kadang hal yang masih aku bukan sesalin sih, tapi hal yang aku tuh kenapa ya kok nggak bisa yang itu aku penuhi gitu. Karena doaku setiap saat itu adalah, ya Allah tolong kasih aku kesempatan untuk bisa membahagiakan ibuku, lahir batinnya, moral materialnya, jiwa raganya, sebelum kau ambil dia. Karena aku ngerasa anaknya mama salah satu yang paling banyak bikin dia sedih aku gitu. Maksudnya gagal di pernikahan, pasti kan dia sedih gitu. Terus cucunya sakit gitu, itu kan maksudnya aku kepengen, ya Allah kesian gitu loh. Ya, sebagai anak, Dena merasa belum bisa membuat mendiang sang ibu bahagia, apalagi memenuhi keinginan terakhirnya. Sedih banget gitu karena aku nggak bisa penuhi. Mama kepengen ngelihat aku nikah lagi. Mungkin yang ngelihat aku kerja mati-matian buat Aisyah yang di Singapura, apa yang kayak gitu-gitu gitu. Dia kepengen ngelihat aku tuh tenang, apa yang kayak gitu. Terus sebelum dia nggak ada tuh sebenarnya aku juga kepengen banget bisa bawa dia ke Singapura ketemu Aisyah. ke Tanah Suci. Oh, ke Tanah Suci. Kini 2 bulan berlalu, Dena masih merasakan kehilangan yang begitu besar. Setengah jiwanya seolah hilang. Kehadiran sosok ibu tak bisa tergantikan oleh apapun. Untuk mengobati rasa rindunya, Dena mengungkapkan menyimpan 2 benda milik almarhumah. Aku cuma minta satu, mukenanya mama yang terakhir dipakai. Tolong jangan dicuci. Bobokku itu di sebelahku masih mukenanya mama. Yang kedua aku kepengen parfum mama yang terakhir dipakai. Karena Mbak, waktu aku sampai ke rumah mama setengah 6 pagi, itu mama tuh belum mandiin. Jadi Masih boleh cium dong berarti? masih boleh cium, masih boleh sayang-sayang, masih aku peluk-peluk, dan itu wanginya dia masih wangi parfumnya dia gitu. Jadi aku wangi badanku kan jadi wangi parfumnya dia. Nah itu yang aku kepengen keep gitu. Siddiq Edward pasang badan, istrinya disebut nggak bawa rezeki. Keikhlasan dalam menjalani hidup juga ditorehkan Siddiq Edward. 6 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Dea Salsabila. Karir Siddiq Edward di industri sinetron mengalami pasang surut. Ia terpaksa banting setir berjualan cilok dan bakso aci demi menyambung hidup. Alhamdulillah bulan ini sangat amat berkah. Saya sebelumnya jualan di rumah, mungkin jualannya tuh ya namanya di rumah ya, di dalam gang. Alhamdulillah cukup lumayan ramai, tapi tidak maksimal seperti pada biasanya. Tapi ketika saya jualan walaupun di pinggir jalan, yang penting cuman modal buang gengsi, alhamdulillah berkah guys. Jadi kita nggak ada yang tahu teman-teman. Hidup tuh kan kalau kata orang-orang harus jemput bola dulu baru ada rezeki. Nah alhamdulillah nih saya jemput bola ke sini nih. Mirisnya, netizen justru mengkambing hitamkan Dea yang membuat karir Edward terpuruk. Tak terima sang istri dijadikan kambing hitam netizen, Edward pun pasang badan membela Dea. Ia bahkan mengunggah momen haru di mana Dea begitu setia menemani Edward berjualan di tengah derasnya hujan. Maafin ayah ya. Love you. Nih guys, yang selalu nemenin saya nih di waktu senang, waktu susah, hujan-hujanan, panas-panasan, keren. Dari cantik jadi kumel sekarang nih gara-gara saya nih, ya nggak Bun? Sabar ya Bun ya? Pokoknya cantik nih istriku guys. Nih apapun yang terjadi nih kita selalu bareng ya Bun ya. Istri saya tuh kalau dibilang bagaikan pecutan, pecutannya positif bukan yang negatif. Jadi kalau nggak ada dia mah saya jujur mungkin hanya menjadi pengangguran sukses kali ya.
Keseruan para anak selebriti ikut pesantren kilat. Begitulah kehebohan Rayanza yang ikut Rafathar ke pesantren kilat. Ya, menuntut ilmu agama tak mengenal batas usia, termasuk bagi anak-anak seperti halnya Rafathar, Rayanza, Adam, Hawa, Arsy dan Arsya Hermansyah. Bahkan mereka tampak begitu serius mengikuti pelajaran agama serta ilmu lainnya yang dipelajari di pesantren kilat. Kebetulan pesantren kilat dilaksanakan di kediaman Shiren Sungkar. Dan siapa sangka, Adam yang baru berusia 10 tahun dan sebagai anak yang tertua, ia mempraktekkan ilmu dari pesantren kilat yang dipelajarinya dengan menjadi imam sholat bagi kedua adiknya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gak ketinggalan Arsy dan Arsya Hermansyah pun ikut kajian dengan penuh antusias. Bermain games dengan Hawa, putri dari Shiren Sungkar, hingga membuat prakarya. Wajan banyak-banyak. Apa itu, Kak? Air keruh jadi jernih. Usia sudah setengah abad, Krisdayanti gelar pesta mewah. Berulang tahun yang ke-50 tahun alias sudah setengah abad pada 24 Maret 2025 lalu. Krisdayanti menggelar pesta ulang tahunnya di sebuah restoran mewah yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat selebriti. Suami saya, anak-anak saya yang lengkap malam hari ini, terima kasih telah bersama-sama di genap usia saya yang ke-50 tahun. Penuh syukur, artinya dengan begitu kita jadi lebih ringan, legowo dalam memaknai usia ini. Anak-anak kumpul, saya tahu Azriel juga besok liburan sama ayahnya sama bundanya, tapi masih sempetin juga. Dalam pesta ulang tahun itu, Krisdayanti juga tampak berduet dengan cucu pertamanya Aminah Hana Nur Atta, putri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Keduanya pun menyanyikan lagu Mencintaimu yang populer pada masanya. Sebelum menggelar pesta mewah, KD juga menyempatkan waktu untuk berbagi dengan para tetangga sekitar rumah. Gak hanya menyediakan bingkisan, namun juga turun langsung menemui warga sekaligus bersilaturahmi. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Ditodong ikut turnamen biliar, Mpok Alpa kaget. Emang bisa? Sementara itu di tempat berbeda, Mpok Alpa mendadak ditodong bermain olahraga yang biasanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki, yakni olahraga biliar. Ya, dikenal sebagai pedangdut dan presenter,
Mpok Alpa ternyata memiliki bakat nggak umum dalam dunia olahraga biliar. Alhamdulillah kalau buat bisa nggak bisa mah bisa sedikit tapi tidak menguasain gitu. Karena emang dulunya Mpok Alpa hobinya emang main biliar gitu. Rupanya diam-diam Mpok Alpa punya skill main bola biliar hingga percaya diri tinggi saat mendapat tantangan lawan. Menurutnya, olahraga biliar bisa memacu adrenalin tersendiri. Pas masuknya ya, apalagi pas kepuasan di saat kita di luar prediksi yang kita tuju nomor 1 ternyata nomor 9 yang masuk. Kan kalau perempuan bisa main biliar kan lebih kayak tomboy, ngerti gak sih? Gue kan wanita tomboy. Baju lebaran impian tergenggam, senyum Ira Suara kembali sempurna. Ramadan tahun ini akan jadi salah satu Ramadan terindah dalam hidup Ira Suara. Dan sepertinya esok saat Idul Fitri datang, senyum Ira pun kian mengembang. Kenapa? Karena di tahun inilah Ira bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari deraan krisis ekonomi beserta rentetan kepedihan hidup. Mencoba mensyukuri karunia yang kuasa, Ira ingin menandai Idul Fitri tahun ini dengan belanja baju baru, baju khusus untuk lebaran. Karena nyaris di 5 tahun terakhir, dia tidak melakukannya. Untuk momen spesial ini, Ira mengajak khusus putrinya Yunia Syahri. Aku mau cari baju lebaran, pasti nggak jauh dari gamis, dress. Tapi di sini yang juga bestseller bag sini. Ada BKK. BKK. Nih buat kakaknya nih. Anak-anak muda. Iya, mantep banget tuh warna-warna pas banget lah buat kakaknya. Gitu banget. Lucu banget. Iya, emang limited edition gitu Kak jadinya. Mantap, Mbak. Bercanda. Oke, cover kakaknya kan ini sering cover dance juga. Dia lengannya beda sebelah loh. Tapi emang nyentrik banget. Ya kan? Oh iya. Impian Ira ingin beli baju couple dengan si buah hati Yunia Syahri agar nanti bisa kembaran di hari Fitri. Dan setelah muter ke sana kemari, pilih ini itu, akhirnya pilihan Ira pun jatuh pada dress panjang warna pink dan peach. Oke pemirsa, ini baju yang udah kita pilih tapi penasaran ini mau tahu kira-kira Fitting dulu kita. cocok apa enggak ya, paling enggak kalaupun kita suka ada yang dikurang-kurangin apa nih, gampang nggak dikuranginnya gitu, dijahit-jahitnya. Kita mau fitting dulu ya. Baju impian sudah di tangan. Setelah 5 tahun, akhirnya senyum khas Ira Suara kembali lagi. Bahkan kini lebih sempurna. Wanita yang dinikahi Cecep Syarifuddin ini pun langsung menebar impian lagi. Akan mengenakan baju impiannya ini untuk berlebaran di kampung halamannya di Pandeglang, Banten. Seneng nggak? Seneng, alhamdulillah. Dapat baju yang trendy. Dari dulu kayaknya mau ngincer yang pink-pink gini tuh susah gitu nyarinya, tapi sekarang ternyata import udah banyak gitu. Iya benar sekali. Dulu tuh kadang-kadang kayak cari bahan, bikin. Kebetulan kan ibu aku kan juga tukang jahit, kadang-kadang jahit di ibu. Dan juga nggak sempat ya, alhamdulillah. Walaupun memang baju baru bukan yang utama, tapi kadang-kadang ya kalau perempuan, emak-emak ya kalau udah mulai mau belanja tuh langsung. Kalau aku sih tetap kan kebetulan aku bareng sama ibu aku kan, tinggal ada adik juga, tetap masih di rumah dulu. Abis itu setelah sholat, setelah silaturahmi, setelah salam-salaman langsung ke Pandeglang. Dapat bingkisan sarung lebaran, pertanda Ayu segera punya pasangan? Waduh. Saya cuma dapat gocengnya. Hari Raya Idul Fitri belum tiba. Ayu Ting Ting bikin heboh curi star bagi-bagi hadiah lebaran ke seluruh karyawan dan keluarga. Uniknya, selain sawer karyawan dengan uang baru, si pelantun Sambalado itu juga bagi-bagi hadiah kejutan lebaran untuk karyawan, berupa perhiasan emas dan uang tunai.
Ya, jelang Hari Raya Lebaran, Ayu Ting Ting benar-benar super royal, beri kejutan hadiah karyawan. Setelah memberi hadiah THR, perhiasan, dan uang tunai, dalam suasana penuh kehangatan, Ayu mengumpulkan semua keluarga dan karyawannya buka puasa bersama sekaligus kembali bagi-bagi bingkisan Lebaran. Dan beginilah kehebohan saat Ayu bagi-bagi THR yang meminta semua karyawan dan keluarganya antri mendapat bingkisan sambil dance. Dan seolah ingin membalas dikerjain, sang kakak harus ikut antri bingkisan Lebaran sambil dance. Begitu tiba di rumah, Syifa gantian memberikan bingkisan Lebaran untuk sang kakak tercinta. Namun siapa nyana, Ayu yang awalnya bahagia mendapat hadiah Lebaran dari sang adik, seketika jadi kesal naik pitam, tersinggung dengan bingkisan Lebaran dari Syifa. Masya Allah, sarung. Pertanyaan gue cuma satu, siapa yang mau pakai ini sarung? Gue tanya, hah? Gue dikasih sarung, lu ngeledek apa gimana lu? Hah? Lu ngeledek apa gimana? Gue tanya, ya Allah, siapa yang mau pakai ini sarung sih, Pak? Kekesalan Ayu cukup beralasan. Mengapa yang sudah bertahun-tahun betah menyandang single parent malah dapat bingkisan sarung pria? Benarkah ini petanda Syifa tak sabar ingin punya kakak ipar? Sipa ya Allah, empoknya dikasih kain sarung. Sedangkan ya, nih biar lu pada tahu netizen, emak bapak gue dikasih lihat lengkap, mukena cakep banget, sarung. Ya, gue kira dia ngasih gue selengkap kayak begini. Sipa nih sarung. Hah? Di mana orang yang memakai nih sarung? Gue tanya. Di mana Sipa? Di mana? Ya, lu tanggung jawab, lu cariin lakinya supaya bisa pakai sarung nih. Seolah tak mau kalah dengan keluarga Ayu Ting Ting yang royal bagi-bagi bingkisan Lebaran, desainer kondang Ivan Gunawan yang berkali-kali disebut calon suami Ayu Ting Ting juga tak ketinggalan bagi-bagi THR Lebaran berupa sembako untuk warga di sekitar rumahnya. Aku tuh jujur ya, aku tuh dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku nggak pernah merasa aku itu berlomba-lomba mencari kebaikan. Semua itu terjadi begitu aja gitu, ngalir gitu aja gitu.